Beberapa jam sesudah diperiksa di Rumah Sakit Amlapura, proses otopsi dilanjutkan di Rumah Sakit Sangla dan Pasar Pula. Ahli forensik Rumah Sakit Sangla menyimpulkan Prabangsa tewas akibat penganiayaan. Korban yang penuh luka diduga masih hidup ketika diceburkan ke laut. Ya sudah Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Bekas penyiksaan terlihat dari luka memar akibat pukulan benda tumpul pada wajah, termasuk luka terbuka di bagian kepala, serta pergelangan tangan kanan Prabangsa juga patah. Pertanyaannya kemudian, siapa yang tega berbuat demikian? Lantas mengapa Prabangsa dihabisi begitu kejam? Sejak jenazah Prabangsa ditemukan, menentukan motif pembunuhan menjadi fokus penyelidikan. Sementara rekan seprofesi korban yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali mendesak kepolisian untuk segera mengungkap motif pembunuhan yang diduga terkait pemberitaan yang ditulis korban, yakni soal dugaan korupsi pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangli bernilai 4 miliar rupiah. Berikut adalah 3 berita yang diduga kuat menjadi motif pembunuhan Prabangsa. Pada 3 Desember 2008, artikel berjudul "Pengawas dibentuk setelah proyek jalan" yang memuat temuan Prabangsa kejanggalan dalam proyek pembuatan jalan di Kabupaten Bangli. Selanjutnya, pada 8 Desember 2008, berjudul "Bagi-bagi proyek PL Dinas Pendidikan Bangli". Kemudian esok harinya, 9 Desember 2008, berjudul "SK Kadis dinilai cacat". Namun sebaliknya, penyidik justru menelusuri motif terkait dugaan perselingkuhan, bukan soal motif pemberitaan. Hal ini dilandasi keterangan seorang teman dekat korban bahwa Prabangsa menjalin asmara dengan seorang anggota staf DPRD Bali yang belakangan tidak ditemukan kaitan sama sekali. Penyelidikan pun sempat mati angin. Kematian Prabangsa menambah panjang daftar belasan wartawan Indonesia yang dibunuh maupun hilang. 8 diantaranya diduga kuat dibunuh terkait berita maupun profesinya sebagai wartawan. Sedikitnya 7 kasus sebelumnya masih gelap sampai sekarang. Akankah kasus Prabangsa menjadi berikutnya? Sampai akhirnya proses penyelidikannya diambil alih oleh Unit 1 Direktorat Reskrim Polda Bali yang dipimpin oleh AKBP Ahmad Nur Wahid, yang kemudian dibentuk tim 5 terdiri dari unit lidik, sidik, IT, lab for identifikasi, dan lab for kedokteran. Tidak butuh waktu lama, sejumlah bukti baru didapatkan tim 5, diantaranya pesan pendek dan isi percakapan telepon antara Prabangsa dengan beberapa terduga tersangka. Intinya mereka meminta agar Prabangsa tidak lagi menuliskan berita soal dugaan korupsi yang sedang mengemuka. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Karir jurnalistik Prabangsa sudah 14 tahun lamanya. Dimulai pada 1995 menjadi reporter harian Nusa. Lalu pada 1999 ia bergabung tabloid lokal Manggala. Setahun kemudian ia pindah ke harian Radar Bali menjadi reporter meliput pemerintah dan DPRD Bali. Sampai 9 tahun kemudian Prabangsa dipercaya menjadi redaktur yang menangani berita daerah, mengelola halaman Dwipa 1 dan Dwipa 2. Bahkan, Prabangsa juga masih meliput peristiwa-peristiwa penting di Kabupaten Bangli. Dengan alasan karena Radar Bali tidak memiliki reporter di Bangli dan karena tanggung jawab moralnya pada kampung halamannya, Siapa? Bangli. Ada lagi, Pak? Cukup. Cukup. Kamu bisa berangkat sekarang. Oke.
siap. Silakan Pak ya. Ya. Terima kasih. Sebagai jurnalis, pria kelahiran Bangli 20 November 1968 ini dikenal sebagai pekerja keras, tekun, dan telaten. Selain itu, ia juga dikenal sering melawan arus, rajin menulis isu yang tidak diperhatikan jurnalis lain. Di kalangan pergaulan, Prabangsa memiliki banyak nama panggilan, seperti Gungde, Agung, atau Asa. Nama inisialnya dalam setiap berita yang ditulis. Halo, bikin kaget aja. Kamu bilang serius sama. Kamu bikin apa? Ini belum kelar ini. Ya udah, tuh jangan sampai segitu seriusnya lah. Iya. Kaget kan? Sifatnya dikenal ramah, bila diledek sekalipun jarang marah. Ble, kasus yang korupsi gimana? Masih didalami. Tapi udah beredar. Iya, ya gimana? Mau sudah begitu kasusnya nyebar, banyak orang yang tahu. Sejalan waktu, artikel-artikel Prabangsa soal korupsi di Bangli telah membuat sekelompok orang yang terlibat menjadi emosi, sampai-sampai menginginkan Prabangsa mati. Dasar jahanam! Baca! Kalian baca berita itu! Baca! Baca! Dari mana? Dari mana dia bisa dapat informasi itu? Apa kalian? Kalian yang bicara? Iya! Jawab! Sumpah bos, bukan saya bos, sumpah bos. Saya tidak mungkin berkhianat bos. Tidak, bukan saya bos. Saya nggak mau di penjara bos. Sekarang, kalian dengarkan saya. Saya sudah cukup sabar. Sekarang, yang saya mau, dia mati. Kita culik dia. Lalu, kita habisi tempat ini. Paham? Tapi tukang-tukang gimana bos? Mereka akan kerja di sini bos. Mang Dek, Siap bos. suruh tukang-tukang libur selama 3 hari. Dari tanggal 11 sampai tanggal 13. 3 hari itu. Kasih mereka gaji. Siap bos. Besok lusa, kita akan supir ke pantai. Karena saya mau buang mayatnya ke laut. Terus kapan rencana eksekusinya bos? Kamu intai saja dia dulu. Kamu bawa Mang Dek, Reja, dan kau Mang Dek. Siap bos. Paham? Paham bos. Paham bos.